Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher dan selamat datang di konten mingguan kita yaitu breakdown anime Kage no Jitsurukusa. Kalian udah lihat episode 5 Kage no Jitsurukusa belum nih? Kalau belum lihat ya gue saranin lihat dulu lah, karena memang bagus tuh episodenya. Apalagi udah keluar juga tuh skill andalan dari Sid. Dan lucunya, pas episode ini keluar banyak dari kalian yang bilang ke gue nih kalau Alexia itu mokat. Ya, Alexia mokat bang, Alexia mokat bang. Bang, bukannya Alexia itu mokat di episode 5 ya bang? Tentu aja gue dengarnya langsung agak ngakak sih memang sih. Tapi tenang aja teman-teman, gue akan mencerahkan kalian dalam breakdown kali ini. Dan tanpa basa-basi lagi nih, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Episode kali ini pun dibuka dari kedatangan Shadow ke hadapan Zenon dan Alexia. Dan kalau dari perkataan Zenon nampaknya nih Shadow Garden itu sudah mulai dikenal sama Ordo Diabolos nih, karena memang mereka tuh sering mengacaukan aksi dari Ordo Diabolos. Namun sepertinya Ordo Diabolos sendiri juga kayaknya tidak terlalu mengetahui secara detail nih siapakah organisasi yang sering mengacaukan aksi mereka ini. Karena memang si Zenon itu menyebut Shadow dengan sebutan orang dengan tudung hitam yang telah mengacaukan beberapa fasilitas mereka, dan bukannya Shadow dari Shadow Garden. Nah, hal itu membuktikan kalau memang pada saat itu Shadow masih belum dikenal sama Ordo Diabolos, dan mungkin aja hanya dianggap sebagai penghalang kecil nih. Makanya si Zenon juga nggak takut sama kedatangan dari Shadow. Padahal kita tahu sendiri kan kalau Shadow adalah pemimpin dari Shadow Gardens itu sendiri, yang berarti dia itu pemimpin dari organisasi yang sering menghancurkan laboratorium milik Ordo Diabolos. Dengan hal itu aja sudah mengindikasikan kalau Shadow adalah orang yang kuat. Tapi nampaknya Zenon itu masih belum mengetahui kalau Shadow adalah pemimpin dari Shadow Garden. Jadi ia pun tidak menganggap Shadow itu kuat dan malah menyombongkan dirinya sebagai calon pemegang kursi ke-12 dari Round of Tables nih. Lalu, dia juga masih belum menyadari kalau Shadow Garden adalah organisasi super kuat. Maka dari itulah dia malah meremehkan Shadow. Nah, hal ini juga merupakan sebuah callback dari scene akhir di episode 5 ini, di mana terdapat selembaran ancaman yang mengatasnamakan Shadow Garden. Nampaknya setelah kematian dari Zenon, para petinggi Ordo Diabolos itu udah mulai menganggap kalau Shadow Garden adalah organisasi yang kuat dan akan mengancam keberlangsungan mereka jika dibiarkan. Maka dari itulah mereka juga menggunakan cara licik untuk membuat nama Shadow Garden itu jadi jelek di mata masyarakat. Selanjutnya, yang gue pengen bahas adalah masalah klasik bagi beberapa penonton yang mungkin udah mulai diributin juga nih dalam komunitas Kage no Jitsurukusa pada episode 4 kemarin. Ya, kemunculan Shadow Garden tanpa memakai topeng yang menutupi identitas mereka. Kita tahu kan, kalau dalam manga dan LN-nya, kita sering diperlihatkan pada saat Shadow Garden itu beraksi, maka mereka itu akan memakai topeng yang menutupi identitas mereka. Dan begitu juga dengan Sid, ketika dia berubah menjadi wujud Shadow-nya. Ada beberapa pihak yang protes karena memang Shadow Garden itu nggak pakai topeng. Dan alasannya juga cukup masuk akal sih. Kan kalau nggak pakai topeng, si Alexia atau Zenon itu bisa tahu kalau Shadow adalah Sid. Orang jelas-jelas muka Sid itu sama banget sama Shadow dan gak dibedain dalam animenya ini. Masa iya sih si Alexia itu sebodoh itu kah? Sampai gak bisa bedain muka peliharaannya sendiri sama muka dari orang lain gitu. Gue juga gak bisa protes memang, karena alasannya itu masuk akal banget teman-teman. Tapi ya memang begitulah anime logik bekerja. Kita ambil aja contoh anime Gotobun lah, yang MC-nya itu deket sama 5 cewek kembar. Kalau dalam animenya awalnya sang MC itu nggak bisa ngebedain 5 cewek kembar itu. Padahal kita tahu kan, kalau 5 cewek kembar itu bisa dibilang memiliki banyak sekali perbedaan gitu. Terdapat ciri khas masing-masing gitu. Namun itu adalah hal yang kita lihat dari segi penonton. Dan kalau dalam pandangan si MC, 5 cewek kembar itu punya paras yang sangat mirip teman-teman. Dan nggak bisa dibedain gitu. Dan hal itu juga berlaku sama Kage no Jitsurukusa ini. Dalam pandangan kita sebagai penonton, muka Sid itu sangat mirip dengan mukanya Shadow dan gak bisa dibedain gitu. Tapi mungkin aja dalam pandangan Alexia dan Zenon, pada saat itu muka Shadow sangat berbeda jauh dengan mukanya Sid. Jadi mereka itu gak sadar kalau Shadow adalah Sid. Dan lagi pula ini juga didukung dengan kemampuan berpedang Sid yang cukup payah dalam sehari-harinya nih. Jadi mungkin aja di pikiran mereka itu masa orang kayak Sid yang payah gitu bisa jadi Shadow yang kelihatan sangat kuat. Gak mungkin banget kan gitu. Ya mungkin itu pikiran mereka dalam animenya loh teman-teman, bukan dalam segi penonton ya. Ya gue tahu, alasan klise seperti ini juga gak mungkin bisa diterima sama sebagian dari kita.
Tapi ya mau gimana lagi teman-teman, itulah cara anime logic bekerja. Dan kita cuma bisa menikmatinya aja gitu. Oke, lanjut nih. Lalu kita juga diperlihatkan scene di mana Milia itu mengamuk dalam ibu kota Midgar dan dihentikan sama Iris nih. Nah, kalau kalian jeli, setiap kali si Iris atau para kesatria Midgar itu menyerang Milia, bagian tubuh Milia itu akan cepat beregenerasi. Contohnya pas tangan kanannya itu terpenggal karena sayatan dari Iris nih. Tapi si Milia itu langsung mampu menumbuhkan tangan kanannya yang terpenggal itu. Namun nih, jika dilihat-lihat lagi, si Milia itu nggak bisa meregenerasi tangan kirinya. Karena memang dari awal tangan kiri dari Milia itu udah menyatu dengan dada bagian kirinya. Dan nampaknya dia itu nggak bisa meregenerasi bagian tubuh yang memang dari awal sudah tiada, teman-teman. Lalu, kita juga diperlihatkan scene di mana Milia itu dihajar habis-habisan sama Iris. Namun Iris itu sama sekali nggak bisa memusnahkan Milia. Karena memang Milia itu terus beregenerasi, teman-teman. Maka dari itulah, pas Alpha itu muncul di hadapan mereka, dia itu bilang kalau Iris hanya menambah rasa sakit dan penderitaan dari Milia aja. Karena memang di mata Alpha, Milia itu nampak kesakitan karena selalu dihajar sama Iris. Tapi tubuhnya itu terus beregenerasi tanpa henti. Tentu aja hal itu akan membuat Milia merasa kesakitan yang abadi, teman-teman. Ya, bisa kalian bayangin lah. Kalau si Milia itu beregenerasi terus tanpa henti, dan Iris juga nggak berhenti memotong bagian tubuhnya gitu. Ya sama aja kayak penyiksaan bagi Milia gitu. Oh iya nih, kalau dalam manganya, kedatangan Alpha itu lebih keren menurut gue lah. Karena memang dia itu datang sambil menangkis ayunan pedang milik Iris. Tentu aja hal itu membuat Iris jadi kaget nih. Karena memang sebelumnya belum ada orang yang bisa menangkis ayunan pedang dari Iris waktu dialirin sama sihirnya. Nah, itu juga menjadi tanda pertama bagi kita, para pembaca nih. Kalau memang Alpha itu jauh lebih kuat daripada Iris. Nah, setelah itu Alpha pun langsung menunjukkan kepada Iris tentang bagaimana caranya melepas Milia dari penderitaan abadi. Alpha pun langsung melompat ke langit, seraya melancarkan sayatan pedang yang berisikan energi sihir untuk langsung menyelamkan tubuh monster dari Milia itu. Nah, kalau dalam manga dan LN-nya, kita itu hanya diperlihatkan kalau Alpha menggunakan layangan pedang biasanya aja yang super cepat untuk melenyapkan tubuh monster dari Milia tanpa dibalutin sama energi sihir nih. Lalu, saat tubuh monster Milia itu menghilang, Alpha pun menemukan sebuah belati yang bertuliskan My Beloved Daughter, Milia. Yang kemungkinan besar itu adalah belati pemberian dari Olba saat Milia itu masuk ke Akademi Berpedang Midgar. Tapi kalau dalam animenya, belati itu diganti sama Leontin yang sama dengan milik Olba nih sewaktu episode 2 itu. Dimana dalam Leontin itu terdapat foto Milia bersama ayahnya yaitu Olba. Ini merupakan scene yang cukup menyentuh menurut gue. Karena memang nasib sial sudah dialami sama kedua ayah dan anak ini. Pada awalnya memang si Olba dan Milia itu hanya ayah dan anak biasa yang ingin hidup damai. Tapi kehidupan mereka itu malah dihancurkan sama Ordo Diabolos. Lalu mereka juga berakhir dihabisin sama kedua orang yang berasal dari organisasi yang sama yaitu Zero Garden. Jadi gue menganggap kalau memang kedua karakter kita ini adalah karakter paling sial yang ada di anime Kage no Jitsurukusa. Nah, dalam scene ini juga kita diperlihatkan kalau memang Alpha itu hanya mengambil Leontin milik Milia dan membiarkan mayatnya tergeletak begitu aja. Ini merupakan sebuah blunder terbesar yang pernah dilakukan sama Alpha nih. Karena memang diceritakan dalam WN-nya pada chapter 190-an lah teman-teman. Milia itu nggak dibiarkan istirahat dengan tenang sama Ordo Diabolos. Nantinya mayat dari Milia itu akan diambil sama Ordo Diabolos dan dibangkitkan lagi untuk dijadikan sebuah wadah atau vessel bagi kebangkitan Freya, sang pahlawan kuno dari ras manusia, oleh Doem. Nah, dia itu salah satu petinggi dari Ordo Diabolos. Entah memang ritual apa yang dipakai sama Ordo Diabolos ini, tapi pada kenyataannya si Milia itu benar-benar bangkit lagi dengan wujud manusianya, teman-teman. Nah, pada saat itu Milia juga memiliki kekuatan sihir yang super gila, bahkan bisa merepotkan Epsilon, juga kedua anak buah elfnya nih. Tapi memang pada saat itu, si Epsilon juga nggak tega buat nyerang balik Milia sih. Karena dia juga udah tahu siapakah Milia itu. Ya, nampaknya si Alpha ini udah pernah menceritakan betapa sialnya nasib Milia sama Epsilon deh. Jadi pantas saja si Epsilon itu tahu tentang Milia. Dan sewaktu itu Epsilon juga hampir dibunuh sama Milia nih. Karena memang Milia juga ada dalam kendali Doem dan menyerang Epsilon secara membabi buta. Tapi untungnya si Babang Kita Shadow ini datang tepat waktu untuk menyelamatkan Epsilon. Jadi dia itu nggak mati karena Milia. Nah, di saat itu si Epsilon pun memohon sama Shadow untuk menyembuhkan Milia lagi nih.
Karena baginya, Milia itu masih sangat berguna buat mereka nih. Tapi alasan sebenarnya si Epsilon itu nyelamatin Milia karena dia itu kasihan banget sama Milia. Dan dia itu merasa bertanggung jawab karena memang dulu juga dia adalah salah satu orang yang ngebantai Olba. Dan kemungkinan besar si Milia juga akan bergabung bersama Shadow Garden nih, di bawah pimpinan Epsilon nantinya. Tapi itu masih kemungkinan besar doang ya teman-teman. Belum tentu terjadi karena memang WN-nya juga belum lanjut teman-teman. Kita nantikan aja lah selanjutnya. Kemudian kita juga diperlihatkan dengan scene pertarungan yang cukup menarik bagi gue nih. Ya, pas Shadow adu pedang dengan Zenon. Kalau kalian sadar, sewaktu Shadow beradu pedang sama Zenon, si Shadow itu nggak pernah mengeluarkan sihir apapun dan menangkis semua serangan pedang sihir milik Zenon itu dengan teknik dasar berpedang aja. Dan teknik dasar yang digunakan sama Shadow ini adalah teknik yang mirip dan sering dipakai sama Alexia, yaitu teknik berpedang biasa. Maka dari itu si Zenon pun mulai kesal sama Shadow karena dia itu menganggap kalau Shadow tidak menganggap pertarungan mereka ini dengan serius. Itu juga sekaligus jadi tamparan keras kepada Zenon yang telah mengejek teknik berpedang biasa milik Alexia. Nah, alasan kenapa Shadow hanya menggunakan teknik berpedang biasa untuk melawan Zenon itu adalah untuk menunjukkan nih kepada Alexia kalau memang teknik berpedang biasa itu merupakan teknik yang sangat kuat dan mampu untuk melawan pedang yang diselimuti sama energi sihir sekalipun nih. Karena memang jika kamu memiliki teknik dasar pedang yang kuat dan dilatih beribu-ribu kali, maka teknik dasar itu juga akan cukup untuk menghadapi musuh apapun. Hal itu bisa Shadow sadari karena memang dari dulu dia itu selalu belajar teknik bela diri teman-teman. Jadi dia itu tahu kalau memang teknik dasar adalah pondasi dari segalanya. Maka dari itulah seharusnya Alexia itu bangga dengan teknik berpedang miliknya yang hanya menggunakan teknik dasar tapi dasarnya ini udah kuat gitu. Kalau saja Alexia itu terus mengasah teknik dasarnya ini, maka kemampuan berpedang milik Alexia juga pasti akan semakin meningkat. Dan mungkin aja dia bisa mengalahkan kakaknya, yaitu Iris. Lalu kita juga diperlihatkan scene di mana akhirnya Shadow itu menunjukkan skill terhebatnya, yaitu I Am Atomic. Pada saat mengeluarkan skill ini, ia pun berkata kalau memang dia itu nggak pernah bisa mengalahkan bom nuklir. Yang bisa dibilang itu adalah senjata pemusnah massal terkuat yang ada di dalam kehidupannya dulu. Maka dari itulah dia lebih memilih untuk menjadi nuklir itu sendiri dengan kekuatan sihirnya yang sekarang. Dan memang terbukti nih, ledakan skill Shadow yang satu ini terlihat seperti ledakan bom nuklir yang ada di bumi teman-teman. Nah, untuk trivianya nih, kalau dalam terjemahan Korea, skill Shadow yang satu ini berubah nama menjadi Aim Toponggi teman-teman. Karena memang kata atomic sendiri sangat sensitif di negara itu. Nah, alasan kenapa si Alexia itu nggak terkena ledakan sihir Aim Atomic dari Shadow juga, karena sebelum si Shadow itu mengeluarkan skill terkuatnya ini, dia itu sempat membuat barrier sihir yang kemungkinan besar adalah batas dari ledakan energi sihirnya. Dan karena Alexia itu berada di luar batas ledakan sihir Shadow, jadi si Alexia pun bisa selamat teman-teman. Lalu kita pun menuju ke bagian akhir dari episode 5 ini. Saat itu kita diperlihatkan scene di mana Alexia dan Sid itu bertemu di belakang gedung sekolah. Dan pada awalnya Alexia itu mau mengajak Sid buat tetap pacaran sama dia nih. Karena memang setelah kebersamaan mereka yang cukup panjang, kayaknya si Alexia juga udah mulai kasmaran sama Sid nih. Apalagi si Sid juga adalah orang kedua yang memuji gaya berpedangnya ini. Jadi nampaknya si Alexia itu udah nyaman banget sama Sid. Nah, setelah mendengar pengakuan dari Alexia itu, si Sid pun langsung tersenyum dan gregetnya Sid itu berkata kalau dia itu udah ogah banget pacaran sama Alexia. Lalu Sid pun hanya memperlihatkan gedung belakang akademi yang dipenuhi sama darah nih. Nah, banyak dari kalian yang bilang ke gue, kalau bang, ini Alexia mati ya, Alexia mati, Alexia mati, Alexia mati. Stop please, Alexia nggak mati boy. Nah, dalam scene itu sebenarnya Alexia lah yang nebas Sid pakai pedangnya karena dia itu nolak jadi pacarnya. Dan malah mengejek Alexia gitu. Dan darah yang tercecer di gedung itu juga punyanya Sid teman-teman. Tapi ya kita tahu lah, kalau darah yang tercecer di gedung itu kemungkinan besar cuma darah palsu yang disiapin sama Sid atau enggak cuma slime yang dibentuk kayak darah sama Sid. Kalau kalian baca manganya, kita itu diperlihatkan dengan jelas loh kalau memang si Alexia lah yang nebas Sid. Dan bukannya Alexia yang ditebas sama Sid, terus Alexia yang mati teman-teman. Jadi please stop bilang ke gue kalau Alexia itu mati ya teman-teman. Buktinya pas ketemu sama Sherry juga ada bekas darah di baju dan mukanya Sid nih. Kayak habis ditebas gitu. Itu udah ngebuktiin banget kalau memang si Sid itu yang ditebas sama Alexia dan bukannya sebaliknya teman-teman. Dan terakhir yang gue pengen bahas di episode kali 5 ini adalah pertemuan pertama si Sherry sama Sid nih.
Kalau dalam manga dan LN-nya, Sherry ketemu sama Sid itu pas Sid itu nggak sengaja ngasih coklat buatan Mitsukoshi Group kepada Sherry. Karena memang ceritanya pas waktu itu, Sid dapat coklatnya dari Gamma. Karena Sid itu nggak suka sama coklatnya, akhirnya dia pun ngasih coklatnya ke Sherry yang kebetulan lewat di depannya. Tentu aja hal itu membuat Sherry salah paham dan ngiranya Sid itu suka sama dia. Karena memang coklat dari Mitsukoshi Group itu merupakan coklat mahal yang sangat susah buat didapetin teman-teman. Dikatakan kalian itu harus mengantri berhari-hari buat dapetin coklat itu. Tapi kalau dalam animenya pertemuan pertama mereka itu diubah saat Sid itu gak sengaja nabrak Sherry yang sedang membawa banyak buku dan membacanya. Oh ya, buku yang dibaca sama Sherry juga merupakan sebuah buku tentang artefak langka penetralisir sihir yang dipegang sama Iris sekarang. Nantinya Sherry lah yang akan meneliti artefak itu teman-teman. Tapi yang gue pengen notice di sini itu sikap Sherry pas lagi ketemu sama Sid nih. Ya kalian lihat sendiri kan penampilan Sid itu penuh sama darah. Tapi anehnya Sherry itu malah tersipu malu pas si Sid itu ngelurin tangannya dan bantu dia berdiri. Gue agak disturbing banget sih sama scene ini. Gue tuh mikir loh, ada ya cewek kayak Sherry yang malah kasmaran pas lagi dibantu sama orang yang penuh dengan darah gitu. Terus si Sid juga malah ngomong nih, kamu gak apa-apa kan? Pas dia bantu Sherry itu buat bangun gitu. Padahal yang seharusnya ditanyain gitu tuh, ya Sid ya teman-teman. Ya dia kan berlumuran darah di mana-mana gitu. Ya kan kalau orang normal pasti yang ditanyain itu yang lagi sakit teman-teman. Ya kocak sih memang sih. Kocak sekaligus menarik. Itulah kesimpulan gue buat episode kali ini. Dan breakdown ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari breakdown episode 5-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gear Christopher, signing off.